Oke, let's be clear. Yang dimana hari ini itu aku bakal ngebahas film yang dimana kemarin baru aja aku tonton ini. Sama juga deh, aku ini tuh jujur aja, film Indonesia yang satu ini tuh buat aku adalah film remake terbaik buat aku. Tambah lagi deh, sutradara film ini tuh adalah Om Hanung Bramantyo, dan juga film ini tuh juga diproduksi oleh salah satu PH yang dimana dia ini tuh udah keluarin 4 film, yang dimana itu udah pasti MD Pictor, yang dimana MD Pictor ini tuh dia ini tuh terkenal karena film-filmnya. Tambah lagi deh, film ini tuh juga juga ya diproduksi dan didirikan oleh Om Manoj Punjabi, yang merupakan anak dari dari Pade Damo Punjabi. Nah, apalagi deh, di tahun ini MD Pictor udah keluarin 4 filmnya. Yang pertama ada film Ahlan Singapura, yang dimana film ini itu adalah film yang menjadi comebacknya si Kak Rebecca Cooper bersama dengan Om Kiesha Alvaro dan Om Ibrahim Risha. Terus kedua film Danur The Last Chapter, yang dimana Danur The Last Chapter ini tuh adalah perjalanan terakhir dari Tete Risa dan Peter CS, yang dimana baru bulan April kemarin baru aku bahas. Terus ketiga, film Kupilih Jalur Langit, yang sayang banget film ini tuh rugi penonton karena ini tuh bersaing dengan filmnya Om Joko Anwar yang judulnya Ghost in the Shell, serta ada filmnya Om Regas Banuteja yang judulnya film Para Prasuk. Terus keempat, film buatannya Om Hanung Bramantyo yang buat aku secara kepribadian ini tuh adalah review yang sangat spesial bagi dia, yang mana aku apresiasi lah ya review yang ini. Dan apakah film ini tuh berhak menjadi film remake terbaik di tahun ini menurut aku? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh aku bakal ngakuin review film. Ya alhamdulillah, aku kembali juga ke segmen review, dan juga aku ini tuh bakal bilang kalau review kali ini tuh adalah review yang sedikit berbeda dari review lainnya. Ya, jadi hari ini tuh aku bakal lakuin review film, yaitu film berjudul Children of Heaven. Ini semua salah kamu, Mas. Ya, Children of Heaven itu adalah film yang disutradarai oleh Om Hanung Bramantyo, yang mana baru tahun 2005 kemarin dan itu udah ngebuat 5 film atau 4 film lah ya, yaitu yang pertama ada film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, terus kedua ada film Rahasia Rasa, dan ketiganya ada film Guguk Kama Sutra Jawa, dan keempat ada film Azan. Sama juga di tahun 2025 dia juga udah membuat TV seriesnya yang judulnya Ipar Adalah Maut series. Terus sama juga deh di tahun 2024 dia juga udah keluarin 4 filmnya, yaitu pertama ada film-filmnya Kembalikan Tubuhku, kedua ada film Tuhan Izinkan Aku Berdosa, ketiga ada film Ipar Adalah Maut, dan Laura 4 lah ya, yang dimana cerita Ipar Adalah Maut dan Laura ini tuh sangat kontroversial, yang dimana Ipar Adalah Maut ini tuh diangkat dari filmnya kakak Eliza Shiva yang bisa kalian cek lah, yaitu di YouTube sama TikToknya, yang memang dia terkenal banget karena konten kreatornya. Dan sama juga deh, Ipar Adalah Maut ini tuh kontroversial karena film ini itu mengangkat satu tema yang sangat sensitif bagi warga Indonesia, yaitu perselingkuhan antara suami dengan sang adik ipar, yang mana itu kayak sensitif, dan aku sampai greget lah ya nonton filmnya.
Terus kita lanjut lagi ke Laura. Yang mana Laura ini tuh juga adalah cerita kontroversial. Yang mana kontroversialnya ini tuh tentang si Laura ini. Mana Laura ini tuh dan itu berusaha mencari keadilan dengan jalur hukum karena sang pacar telah membuat si Laura ini tuh lumpuh. Nah, sama juga nih di Agustus tahun 2025 itu film Mata Zana itu juga sampai benar tuh yang benar kayak mana kayak bikin aku juga itu kayak benar-benar. Nah, apalagi nih kalau kalian tanya deh, mereka ini tuh udah kena 3 kali hujatan. Pertama ini Paramaut, kedua film Matazan, ketiganya series Paramaut dimana dia itu dihujat 3 kali dan dia cuma bisa istighfar. Kalau ngomong nih mohon maaf kalau Om Deva nonton ini. Jadi mari kita ke selanjutnya lagi. Jadi kali ini tuh suatu hari mendapatkan tugas dari sang ibu untuk mengambil sepatu Zahra yang baru saja diperbaiki. Yang mana sepatu Zahra ini tuh baru saja diperbaiki dan berada di tukang semir. Dan juga si Ali ini tuh pergi ke toko kelontong. Nah, tapi tiba-tiba sepatu Zahra tiba-tiba hilang secara misterius dan hal itu membuat Ali merasa bersalah dan panik. Yang dimana Zahra merasa sedih karena katakan ini tuh bingung harus memakai apa untuk ke sekolah. Tambah lagi Zahra ini tuh juga menantikan sepatunya, tapi karena kecerobohan kakaknya dia kini pun hanya bisa pasrah. Sama juga Ali ini tuh juga tahu kalau dia memberitahu sang ayah kalau jika sepatu Zahra itu hilang maka sepatu ini tuh akan menjadi beban bagi si ayah dan ibu dari Ali dan Zahra karena dikatakan mereka sudah berhutang dan masalah ekonomi mereka dalam kesulitan. Nah, pada akhirnya suatu ketika Ali dan Zahra sedang mengerjakan PR, mereka ini pun membuat satu keputusan yang sangat sederhana tapi juga sangat sulit untuk dijalankan, yaitu mereka harus berbagi sepasang sepatu yang dimana Zahra harus memakai sepatu Ali dan dimana mereka harus bergantian, yang dimana mereka ini zona waktu saat mereka sekolah mereka ini tuh berbeda, yang dimana Zahra dia itu pagi sementara Ali siang, hingga pada akhirnya mereka kini pun berganti-gantian dan hal itu selalu saja mereka lewati. Yang ngomong deh, nah film Indonesia yang satu ini tuh kenapa aku ini tuh lebih milih nonton film Cinta Novel ini daripada film Sekang Limo lah itulah. Nah, akan katakan kalau kalian ingat ya di community aku yang udah jelasin di intro. Nah, tambah lagi deh kalau kalian tanya deh, aku ini tuh sebenarnya itu nonton Children of Heaven karena hati aku ini tuh beda dari kalian. Ditambah lagi deh aku ini tuh juga udah nonton versi remake-nya lewat bajakan, tepatnya ya lewat aplikasi BStation. Nah dimana aku ini tuh juga udah nonton film Children ini. Nah apalagi deh aku ini tuh juga baru tahu kalau ternyata Om Hanung itu punya alasan kenapa dia ngebuat film Children of Heaven ini. Ya, jadi mari kita ke jadi Om Hanung Bramantyo itu punya trauma terhadap film yang punya genre anak-anak. Memang Nadia itu trauma terhadap genre anak-anak. Memang aku mohon maaf pada Om Hanung Bramantyo kalau dia nonton video aku yang ini, karena aku itu cuma minta izin doang, aku cuma jelasin doang. Ya, jadi Om Hanung Bramantyo itu punya trauma terhadap
terhadap genre anak-anak, mana anak-anak sekolah selalu saja dipekerjakan layaknya orang dewasa. Bahkan ini itu juga merasa kasihan terhadap anak-anak itu. Dan apalagi katanya ada satu anak yang sampai diskors dari sekolahnya. Hal itu tentu saja membuat pemahaman dia menjadi trauma, dan dia kini pun bersumpah untuk tidak membuat film genre anak-anak lagi. Nah, tapi suatu ketika trauma sekaligus sumpahnya kini sudah pecah alias hilang, di mana dia kini mengakhirinya dengan film Children of Heaven ini. Nah, apalagi deh penulis naskah dari film ini tuh yaitu Tante Oka Aurora dan Tante Hanan Novianti, yang mana Tante Oka Aurora ini tuh kalau nggak salah sih sekali lah ya kerja bareng Om Han Mamantio lewat film Ipa Dalam Maut. Sementara kalau soal Tante Hanan Novianti lewat film Tazan, di mana Tante Hanan Novianti ini tuh juga udah keluarin juga nulis naskah film Kupilih Jalur Langit. Nah, mari kita lanjut. Dan dimana waktu aku baca beritanya, ternyata Om Hanung Bramantio ini tuh ternyata juga mengundang sang istri, yaitu Tante Zaskia Adia Meka beserta anak-anaknya untuk ke gala premier. Nah, apalagi deh, aku ini tuh punya alasan kenapa aku ini tuh lebih memilih nonton film Children of Heaven ini. Karena Children of Heaven ini tuh didukung oleh tim pencari demit, yaitu timnya Jurnal Risa, yang dimana Tete Risa dan teman-temannya alias rekan kerjanya, mereka ini itu menghadiri gala premier film Children of Heaven. Bahkan Caprila Consina sampai yang menyumbangkan sepatu, yang dimana kalian bisa nyumbangin sepatu lah ya di Gandaria ataupun ya di Pondok Indah dan lain-lain lah ya yang ada box donation Children of Heaven. Nah, apalagi deh, nah aku ini tuh juga merasa selama ini aku tuh juga harus berusaha gitu, yang mana aku ini juga bingung gitu, yang mana aku ini tuh harus berusaha meyakinkan diri menonton Children of Heaven atau Sekawan Limo yang kalian voting. Nah, pada akhirnya aku ikutin lah kata hati aku dengan sangat dalam, yaitu film Children of Heaven. Oh, yang ngomong aku juga pengen jelasin pengalaman aku waktu nonton film Children of Heaven ini, yang dimana aku ini tuh datang ke Mall Arion di kota Jakarta Timur, yang dimana aku ini tuh ke Arion sendirian, yang dimana aku ini tuh ke bioskopnya, dan juga aku ini tuh udah lihat jam ternyata udah 16.20, tepatnya 16.23, dan dimana aku ini tuh berusaha mengasan tiket. Aku ini tuh telat 3 menit, tepatnya aku ini tuh telat melihat intro Dolby Atmos, bahkan LSF, serta trailer dari Filosofi Teras. Bahkan juga ada intro dari MD Victor, dan juga dapat film, ini mana aku ini tuh terlambat 3 menit, tapi aku tuh masih tetap dapat experience yang menyenangkan dan juga mengharukan. Nah, apalagi deh, buat film kayak beginian, aku ini tuh saranin kalian buat nonton film ini. Nah, apalagi deh, kalau kalian yang tanya acting dari Jared Ali dan juga Humaira Zahra ini tuh bagus banget menurut aku, karena mereka ini tuh nangisnya kelihatan natural lah, bahkan juga mereka ini tuh kayak jago acting. Nah, apalagi deh, Humaira Zahra ini tuh juga udah main di filmnya MD, dan ini itu sekarang udah terkenal ya lihat film Children of Heaven ini. Dan bahkan sama juga deh, Jared Ali ini tuh actingnya di sini tuh bagus banget sebagai sang kakak, yang dimana kecerobohannya itu juga bisa dibutuhkan. Nah, apalagi ya kata natural lah ya, ditambah lagi
acting dari Om Andi Masyani sebagai Karim, sang ayah dari Ali dan Zahra, ini tuh bagus banget, dan dia ini tuh kayak bisa mendalami perannya sebagai si orang yang sedang kesulitan. Apalagi waktu dia dengan marah-marah lah itulah, nah itu bikin aku kagum. Apalagi deh kalau kalian yang bertanya deh, nah film Indonesia yang satu ini tuh juga nampilin beberapa aktor komedian. Kalau nggak salah ada Lolox, Oki Rengga, sama Benedictus Regar, 3 pemain ini. Yang dimana Oki Rengga di sini tuh berperan sebagai si guru olahraga yang bernama Bowo. Terus sama juga ada Mukadli Ako yang berperan sebagai si kepala sekolah. Terus ada si Om Dodit Mulyanto yang berperan sebagai si Pak Suryaji, si wali kelasnya si Ali. Serta juga ada si Lolox, Lolox ini tuh berperan sebagai si The Beat Collector, yang mana kalian udah lihat lah ya trailernya. Nah apalagi nih, kalau kalian yang tanya deh, buat film kayak beginian buat aku ya seru. Dan apalagi deh, aku ini tuh juga pengen bilang kalau film Indonesia yang satu ini itu ya cocok banget buat tembus 1 juta penonton. Tambah lagi deh, aku ini tuh juga kasihan sama satu filmnya MD Pictor yang judulnya Kupilih Jalur Langit, yang sayang banget padahal filmnya itu dibintangi oleh Emir Mahira, Kak Sia Sadel, terus Om Adit Erwanda, sama juga Kanya Satrafa, yaitu film Kupilih Jalur Langit. Yang sayang banget emang film itu sedikit menonton karena ada film Michelle dan Papa Asuh. Tapi buat aku semoga film yang kali ini tuh moga-moga nggak sepi lah ya. Tambah lagi deh, waktu pengalaman aku nonton di arena itu cukup seru. Nah tapi sayangnya bioskopnya tuh kayak kelihatan sepi, dan mana aku ini tuh berada di ujung, sama juga masih ada orang lah ya, dan masih banyak, tapi ada juga yang sepi, dan bioskopnya tuh kayak kelihatan kecil. Tapi buat aku filmnya seru lah ya. Apalagi aku tuh juga ngeliat ada air tetes dari atas. Aku kayak ngerasa mungkin trailernya bocor, tapi moga-moga Aryan itu masih bisa hidup lagi. Moga-moga Aryan itu masih ada lah ya. Jadi buat film Children of Heaven ini tuh aku kasih rating 8,4/10 alias victory. Ya, buat film promosional kayak beginian buat aku ini tuh masih seru. Nah tapi sayangnya film ini tuh buat aku film ini tuh udah berhasil ngalahin film versi remake-nya. Memang film ini tuh lebih bagus daripada film versi OG-nya. Tapi ya buat aku ya secara kepribadian masih mending nonton film OG atau remake-nya aja. Buat aku ya film remake-nya aja lah ya. Tapi kalau aku nonton film versi OG-nya, nanti aku bakal ubah nilainya. Akhirnya ya udah. Akhirnya aku memutuskan buat nonton film Children of Heaven versi OG lagi. Tapi buat aku ya film yang ini tuh moga-moga ya makin laris. Dan sama juga deh, aku juga ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan sama juga sampai jumpa di review selanjutnya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan. Ditambah lagi deh, aku juga ngucapin respect dan atas apresiasi aku terhadap Om Hanung Bramantio. Dan jadi bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Marvel, bye bye, see you.